Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani, NIM 201030700120, jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas dari Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Integrasi Nasional untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Ridwan Santoso MPD. Nah, kalian udah ada yang tahu nggak sih pengertian integrasi nasional itu apa? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Nah, adapun pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran, sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, jadi dapat dipahami ya teman-teman, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih syarat integrasi itu apa? Menurut William F. Ogburn dan Mayer Nimcott, syarat keberhasilan suatu integrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan, konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Kita semua wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari berbagai macam gangguan, ancaman, dan hambatan yang datang dari mana saja, baik dari luar maupun dari dalam. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan benar. Hal ini dikarenakan dalam suatu masyarakat pasti terdapat kepentingan-kepentingan yang mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan alat untuk mengendalikan kepentingan tersebut agar tidak terjadi konflik. Alat tersebut adalah hukum. Yang kedua, anggota masyarakat Indonesia harus bersepakat mengenai struktur-struktur pemerintahan dan aturan-aturan politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, tetap menjaga kekuatan koersif untuk mengatasi separatisme, karena dalam angkatan bersenjata yang kuat membuatnya menjadi lebih berwibawa. Pendekatan ini bisa mendorong kekuatan asing segan mengacak-acak kedaulatan Indonesia dengan isu separatisme. Faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya, yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Adapun faktor pendukung integrasi nasional yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa.
Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.